there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. MotoGP dipenuhi rivalitas tanpa batas. Tak hanya antara pembalap berbeda tim, tandem yang berada dalam naungan garasi sama pun tetap bisa saling bermusuhan. Banyak bukti yang telah terjadi, seperti Mick Doohan dan Alex Reville di Repsol Honda, lalu persaingan legendaris Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Musim MotoGP 2025 tak bakal berbeda, karena beberapa tim diperkuat pembalap berstatus juara. Persaingan dalam tim diprediksi bisa memanas. Setidaknya ada 3 tim yang berpotensi membalapnya saling baku hantam. Berikut ini merupakan 3 tandem yang berpotensi baku hantam di MotoGP 2025. Yang pertama, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez dari Ducati Lenovo. Ducati Lenovo sejatinya sedang sumringah. Garasi balapnya kedatangan pembalap sekaliber Marc Marquez dengan menyandang 6 titel juara dunia di kelas primer. Kans tampil impresif sangat tinggi. Sayangnya ada Francesco Bagnaia yang sudah mempersembahkan 2 titel juara untuk Ducati. Di atas kertas, Bagnaia lebih senior dalam memacu motor Desmosi DG. Sebagai pembalap utama tim pabrikan Borgo Panigale, Bagnaia tentu tak akan tinggal diam jika statusnya disalib oleh Marc Marquez. Sebagai pembalap papan atas, baik Marc Marquez maupun Bagnaia punya target yang sama, yakni juara dunia. Berada dalam tim yang sama, dengan dukungan, perlengkapan, dan mesin yang sama, keduanya bisa tampil buas. Pertarungan di dalam dan di luar lintasan bisa memanas. Apalagi keduanya memang punya sejarah terlibat duel panas di seri Aragon pada musim 2021. Misalnya, Bagnaia harus melawan Marc Marquez untuk merebut kemenangan pertamanya di MotoGP. Marc Marquez di atas Honda menyerang Bagnaia sebanyak 7 kali meski akhirnya gagal. Pada MotoGP 2024, ketika keduanya sama-sama memacu Ducati, terjadi beberapa kali duel di sirkuit Portimao, Jerez, dan Le Mans. Jadi saksi bisu aksi adu sikut antara mereka. Duel yang kemungkinan besar bakal terulang. Yang kedua, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Garasi tim pabrikan Aprilia Racing kedatangan 2 pembalap anyar, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, menggantikan duet Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sama-sama alumni Ducati, baik Martin maupun Marco Bezzecchi debut di atas RSGP. Martin yang merupakan juara dunia MotoGP 2024 tentu punya status lebih tinggi dari, namun bukan berarti Marco Bezzecchi tak punya ambisi jadi yang terbaik di Aprilia. Sebagai pembalap yang sama-sama pernah menang di kelas primer, Martin 8 kali dan Marco Bezzecchi 3 kali. Keduanya tentu punya target menempati posisi teratas. Martin dan Marco Bezzecchi juga punya sejarah rivalitas saat berlaga di kelas ringan. Pada musim 2018 di kelas Moto3, keduanya bersaing merebut titel. Martin merebut gelar, sedangkan Marco Bezzecchi jadi runner-up kejuaraan. Rivalitas ini berlanjut pada beberapa balapan Moto2 musim 2020. Martin lalu naik ke kelas MotoGP lebih dulu pada 2021 dari kelas ringan hingga primer. Martin dan Marco Bezzecchi pernah berebut podium dan naik podium belasan kali. Yang ketiga, Brad Binder dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM Victory Racing. Di tim pabrikan Red Bull KTM Victory Racing, duet Brad Binder dan Pedro Acosta bisa juga berubah jadi duel. Bagaimana tidak, keduanya adalah pembalap andalan KTM. Status Brad Binder sebagai rider terbaik bisa saja digusur oleh Acosta. Bagi KTM, Binder adalah andalan. Binder merupakan pembalap pertama yang memberikan kemenangan untuk pabrik asal Austria ini. Namun Acosta juga tak kalah sangar di lintasan. Pada MotoGP 2024, Acosta jadi ujung tombak KTM untuk meraih hasil maksimal. Meski rookie dan berada di tim satelit, Acosta merebut lebih banyak podium daripada pembalap KTM lainnya.
El Tiburon mengemas 5 podium main race dan 4 podium sprint, sedangkan Binder hanya 1 kali podium di masing-masing sesi. Namun pada klasemen akhir Binder lebih unggul dengan menempati peringkat kelima. Acosta berada tepat di bawahnya dengan selisih 2 poin saja. Rivalitas pembalap dalam satu tim bukanlah hal yang tabu, justru rekan setim adalah pembalap paling pertama yang harus dikalahkan. Memasuki musim MotoGP 2025, perebutan status pembalap terbaik di setiap tim bakal lebih seru. Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan meluncurkan tim untuk MotoGP 2025 di Jakarta pada hari Sabtu 25 Januari 2025. Memiliki sponsor dari Indonesia, skuad milik Valentino Rossi tersebut ingin mendekatkan diri dengan negara penggemarnya di tanah air. Rencananya Pertamina Enduro VR46 Racing akan menggelar acara istimewa tersebut di Nusa Indah pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan lewat YouTube atau platform digital lainnya. Untuk musim depan, VR46 Racing akan menduetkan Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. De Gea akan menjadi rider utama setelah ditinggal Marco Bezzecchi yang melompat ke Aprilia, sehingga berhak mendapatkan desmosi di GP25. Sementara Franco Morbidelli ditampung selepas Pramac Racing melepasnya. VR46 Racing mungkin akan jadi lingkungan yang bagus untuknya membangkitkan karir di level primer. Selain itu, ia juga sudah mengenal orang-orang di balik tim tersebut. Selain VR46 Racing, Honda juga akan mengusung tim MotoGP ke Jakarta pada 1 Februari 2025. Berikut ini merupakan tanggal dan tempat launching di tim MotoGP. Trackhouse di Carlotte pada tanggal 14 Januari 2025, Aprilia di Milan pada 6 Januari 2025, Gresini di Imola pada 18 Januari 2025, Ducati di Madonna pada 20 Januari 2025, sedangkan tim VR46 Racing di Jakarta 25 Januari 2025, KTM di Sepang 30 Januari 2025, X3 di Sepang 30 Januari 2025, Yamaha di Kuala Lumpur 31 Januari 2025, bersamaan dengan Pramac di Kuala Lumpur juga pada tanggal 31 Januari 2025. Honda di Jakarta 1 Februari 2025, yang terakhir LCR di Bangkok pada 8 Februari 2025. Ada alasan kenapa Marc Marquez dijagokan sebagai calon juara dunia pada MotoGP 2025, dan itu tidak hanya karena faktor motor Ducati pabrikan. Kans juara Marc Marquez pada musim ini meningkat secara signifikan setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Tak hanya akan mendapatkan motor teranyar, si semut dari Silvera juga mendapatkan dukungan maksimal dari tim utama yang targetnya tentu adalah juara. Musim lalu, Marc Marquez sudah dapat menunjukkan bahwa dirinya bisa menyatu dengan motor Ducati Desmosi di GP. Dipersenjatai motor lama yang disunat sana-sini, dengan pembaruannya, Marc Marquez mampu finish di peringkat ketiga klasemen dan secara rutin bersaing dengan pembalap motor anyar Ducati. 3 kemenangan mampu diraih Marc Marquez, namun kalau ada satu yang membuat publik ingat betapa menakutkannya juara dunia 8 kali tersebut, lesatan sempurna di GP Aragon adalah jawabannya. Hal itu dikatakan oleh pembalap prima Pramac Yamaha, yaitu Jack Miller. Dia selalu menjadi pembalap yang terhebat. Kita hanya perlu melihat apa saja yang telah dicapainya, kata Jack Miller dilansir dari motorsport.com. Sejak latihan bebas pertama sampai balapan hari Minggu, dia memberi kami pelajaran tentang bagaimana caranya melaju di Aragon. Aragon menjadi salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Jalur lintasan yang berlawanan arah jarum jam di Aragon menonjolkan kelebihan Marc Marquez dalam melibas tikungan ke arah kiri.
Pada GP Aragon musim lalu, kebigdayaan Marc Marquez terlihat dari bagaimana dia memuncaki hampir semua sesi lomba. Cuma saat sesi pemanasan pada minggu pagi, si alien tidak menongol di posisi pertama karena lebih memilih beristirahat di garasinya. Rasanya seperti kembali ke musim 2015, 2016, 2017 ketika dia menang di sana. Itu adalah Marc Marquez yang lama, ucap Jack Miller. Jack Miller sendiri pernah satu pabrikan dengan Marc Marquez ketika sama-sama menunggangi motor Honda pada periode 3 musim yang disebutkannya.